Yes, kembali lagi sama Farel, sama Hastin. Halo. Sekarang ini kita lagi di session apa, Tin? Yang ada dua kita ya. Ada dua. Ada kita ya. Kita berdua maksudnya. Yes, yes. Deep Yaitu Talk Deep Session. Talk Session. Betul, Deep Talk Session ini biasanya eh, ngobrolin perihal masalah-masalah anak-anak muda. Betul, yang Ya kan? mungkin susah untuk diceritakan ke sembarangan orang ya, Betul. bingung mau cerita ke siapa. Nah, ini session yang paling cocok buat teman-teman semuanya. Betul. Dan sekarang kita nggak cuma berdua, Tin. Oh iya, Yes, kita ini kedatangan spesial. tamu spesial, ya. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pastor Albertus Saputra. Halo, halo. Halo, Gimana gimana kabarnya, kabarnya? Pastor? Baik, halo Farel, halo semuanya. Wow, kita Udah. udah lama nggak ketemu sama Pastor Albert ya. Tapi kita pernah ketemu tau, Kita pernah, kalau aku kan? pernah ketemu waktu itu di salah satu acaranya gereja kita. Iya kan kita. Ya kan? Iya betul betul. Kebetulan Pastor Albert ini juga mengisi ya, itu juga Betul. tentang anak muda juga Hmm. kayak waktu itu. Betul, betul. Ya kan memang biasanya kita kan komunitas anak muda, Oh iya masa betul. Kita ngomongnya nggak terus salah. Oke, gimana Pastor Albert? Kabarnya, sibukannya hari-hari ini? Ya, kesibukannya hari ini ya luar biasa, puji Tuhan. Ya Tuhan makin percayakan lebih dan lebih lagi. Wow. Tetap melayani generasi, tetap semangat, karena banyak PR-nya, tantangannya makin luar biasa untuk generasi ke depan. Oke, Hastin ada yang mau ditanyain nggak sama Pastor Albert? Aduh, belum belum ada sih ya, tapi Gimana ya ya? mungkin Farah dulu ada Oke, yang mau ditanyain. oke. Nah, Pastor sedikit menjelaskan ya, kalau di DTS ini biasanya kita itu memang ngobrolin problematika anak-anak muda nih, ya kan? Hmm, hmm, Ya kan? Problemnya anak-anak muda ini banyak banget, atau anak-anak muda ini punya kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi. hmm. Misalnya problematikanya kayak kemarin kita sempat mention ya, mental health, Ya, betul. Hmm, terus masalah Keuangan, keuangan, tentang betul. keuangan, hmm. pendidikan sih yang paling sering biasanya itu. Betul, dan juga nggak cuma pendidikan, hubungan. Nah, ini hubungan pacaran lah, Wow. jodohan gitu kan, atau hubungan sama teman, Ya, gitu-gitu sih, Pastor. Kalau Pastor Albert sendiri, kira-kira nih paling sering menangani bukan kasus ya, masalah anak muda nih apa sih? Mengenai apa sih, tentang apa sih? Oke, kalau di aku yang itu dulu ya, yang lokal dan interlokal ya. boleh. Boleh. Boleh banget itu. Kalau yang lokal Semarang sih rata-rata anu ya, aku rasa banyak yang bergumul tentang eh, masa depan. Nah, ini juga sebetulnya juga relate dengan apa yang disampaikan di seminar PRC, Bilangan Center yang terbaru kemarin. Jadi Oke. ada satu pertanyaan nih teman-teman semuanya. Dikatakan bahwa apa sih yang ditakuti, apa yang dikhawatirkan oleh oleh Gen Z gitu itu apa sih? Ternyata nomor satunya itu adalah masa depan. Jadi kalau isu tentang masa depan itu memang iya sih, itu bener banget dan itu relate sih. Jadi untuk yang masa depan, saya sih sering kali ngomong sama teman-teman sih intinya, ya masa depan itu kan nggak perlu dikhawatirkan ya, nggak perlu ditakuti juga. Hmm. Karena apa yang kita lakukan hari ini, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita bangun hari ini, itu yang menentukan masa depan kita akan jadi seperti apa gitu loh. Jadi Betul. keputusannya itu dan yang dikerjakan hari-hari ini yang menentukan ke depan. Jadi tidak ada yang perlu takutin tentang masa depan. Jadi kalau kita nih hari-hari ini nggak produktif, nggak ngapa-ngapain, mageran, ya pengen punya masa depan yang cerah ya ada agak angel ya, nggak bisa Yura ya, Oke, nggak itu bisa prolog ya, Yura. Pastor ya. Itu prolog ya. Mm-mm. Wow, keren sih. Mm-mm. Nggak bisa Yura. Emang emang sih kalau anak-anak muda, ya aku sendiri pun juga pernah sih, Pastor, Hmm. punya kekhawatiran tentang masa Masa depan depan. ya, masa depan. Jadi Hmm. kadang mikir kayak, aduh, habis kuliah ngapain ya, terus nanti dapat Ya. kerjaan apa ya, gitu kan. Terus besok kalau Mm-mm. punya keluarga gimana ya, gitu kan. Hmm.
Seringnya sih kayak gitu, gitu. Tapi sebelum kita lanjut, ya kan, kita mau ngingetin buat teman-teman semuanya, buat pendengar-pendengar kita nih, Good News Family, yang mau ngobrol-ngobrol sama kita, bisa kirim-kirim pesan, bisa kirim-kirim salam di 081225225949 dan di 0815757800 atau di telepon interaktif di 0248455949 gitu. Nah, Farel sama Hastin kali ini akan membahas tentang kebutuhan-kebutuhan anak muda bersama Pastor Albert. Apa aja sih biasanya yang dibutuhin sama anak muda ya kan, Din? Untuk Pasti masa banyak depannya banget. juga, Betul. atau mungkin lagi di deket-deket waktu sekarang ini, apa yang kira-kira perlu disiapkan gitu. Yes, betul banget. Nah, Hmm. temenin sama Pastor Albertus Saputra dan kita akan ngobrol banyak pasti. Betul, mungkin akan Dan ngulik-ngulik. akan berbobot karena namanya program kita aja udah Deep Talk Betul Session. kan? Jadi Biar deep deep banget, banget ya. harus harus banyak yang bisa apa ya, diulik ya, Hmm. diulik, Juga bicarakan, diobrolin supaya dapat maknanya tuh lebih dapat lagi gitu lebih kan. dalam ya. Nah, Pastor Albert, Ya, kalau ngobrolin tentang kebutuhan anak-anak muda nih, ya kan, kalau tadi udah bahas tentang eh, masa depan, ya kan, yang dibutuhin sama anak muda zaman sekarang ini apa sih, Pastor? ya. Oh, yang dibutuhkan Gen Z saat ini ya, di anak-anak Hmm, generasi saat ini ya. eh Menurutku juga relate juga apa yang disampaikan kemarin teman-teman di Balance Center kemarin seminar itu. Aku nih pengen sharing itu aja sih. Oke, Ternyata tahu nggak sih kebutuhan generasi itu apa sih? apa tuh? Kita kan mikirnya, wah macem-macem gitu ya. Wah jangan-jangan apa-apa-apa. Ternyata tuh cuman cuman satu. Generasi itu butuh dikasihi. Oh, Oh iya, satu kata penuh makna banget nih iya, ya, Pastor ya. generasi penuh butuh dikasihi. Dikasihi. Mereka butuh dikasihi. Yang kedua, Hmm. generasi itu butuh komunitas yang care, yang peduli, yang hangat. Nah, itu Yes. jadi kalau surveinya yang ada, generasi itu mencari gereja yang seperti apa, komunitas yang seperti apa. Ternyata mereka tuh mencari yang peduli sama mereka, yang Hmm. taking care dengan mereka gitu ya. Jadi nggak lihat, oh ini besar, kecil atau apa gitu. Enggak sih, itu nomor sekian bahkan. Hmm. Mereka mencari yang memperhatikan mereka, yang mau care sama mereka. Terus yang terakhir itu, yang ketiga itu, mereka tuh ternyata butuh pendampingan loh, butuh mentoring ternyata. Oh, Dan ini wow. juga yang biasa aku lakukan setelah ibadah, makanya aku nggak langsung pulang. Biasanya aku ngajak beberapa orang gitu ya, kebetulan di sebelah gereja itu ada warmindo gitu ya, biasanya sih ada beberapa Oh, gitu. 4 sampai 5 orang lah ya, tak ajak nongkrong gitu, duduk sambil aku share gitu loh. Coba kamu dapat apa, kau belajar apa. Lalu sama-sama kita menurunkan sampai implementasinya itu di kehidupan sehari seperti apa. oke. Jadi benar-benar bagaimana penerapannya itu belum dikerjakan. Jadi generasi itu butuh 3 hal yang di atas aku sebutkan. Tapi yang pertama, mereka butuh dikasih sih. Butuh dikasihi, bener. Kalau kalau dari aku sendiri sih, itu bener banget ya. Terkadang kita itu anak-anak muda ngerasa kayak aku sendirian, aku nggak ada teman, aku ngerasa apa ya, apa-apa tuh semuanya serba aku gitu kan. Tapi padahal ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin mungkin nih kita nggak ngeh, tapi padahal mereka tuh bener-bener deket banget sama kita. Mereka tuh mau ada buat kita. Mereka mau dengerin cerita kita. Mereka mau dengerin keluh kesah kita. Tapi kita tuh kadang nggak sadar gitu. Kita juga kadang punya pemikiran eh kita tuh perlu menangani ini masalah semua ini sendirian. Kita nggak mau melibatkan orang lain. Kita Hmm. bisa kok sendirian gitu. Hastin Betul. gitu nggak sih? Iya, kadang kayak gitu, kayak eh sebenarnya ada orang-orang yang kayak bisa membantu, bisa Hmm, selalu ada buat kita, tapi kadang ada perasaan kayak nggak usah deh, nggak enak kayak gitu, betul. rasanya kayak nggak enakan, jadi kayak ya udah, tapi akhirnya nanti kalau misalnya udah aku kerjain sendiri, terus kayak apa ya, bahasa Indonesianya kayak terlalu banyak, terus kayak aduh aku stres sendiri, tertumpuk, kayaknya emang nggak ada deh yang peduli sama aku kayak gitu, Iya, ya. Akhirnya padahal mah kita sendiri ya yang salah betul, betul. gitu. Akhirnya kayak ngaruh ke ya itu ya ke mental health lagi. Iya, Ntar betul. mikirnya jadi yang enggak gitu kan. Betul. Jadi Mindsetnya jadi berubah. pekerjaan jadi makin ya nggak tertata, nggak terkerjain Betul, juga kayak betul, gitu. betul, betul. Terus yang kedua tadi tentang komunitas ya, Pester ya.
Yes, betul. Komunitas yang peduli, yang care, yang Komunitas yang hangat sama peduli. mereka, yang bisa accept mereka, yang bisa nerima mereka, gitu ya. Mereka butuh itu sih. Jadi kayak suatu kali aku juga sempet ya, maksudnya ngalami secara pribadi beberapa waktu lalu lah ya, lama mungkin setahun, setahun 2 tahun lalu, 2 tahun lalu lah. Hmm. Jadi ada yang apa ya, mohon maaf mungkin secara baju gitu ya, baju gitu, mungkin ada tato gitu ya, tiba-tiba orang seperti ini masuk gereja dan memang nggak ada kata-kata judgement yang keluar sih teman-teman. Tapi ketika eh, kadang itu gini loh, penghakiman tuh nggak perlu pakai kata-kata sih. Pakai Betul, mata itu kita sudah bisa menghakimi loh. betul, betul. Bener-bener. Intimidasi dengan tatapan ya. Iya kan? Kadang tuh penghakiman tuh Benar-benar. nggak usah pakai kata-kata sih, cukup mata itu udah cukup. Makanya aku sempat ngumpulin mereka, terus aku ngomong sama mereka bahwa loh justru ya orang seperti ini yang butuh Tuhan gitu loh. Ya, Jadi betul. Hmm. kalau kita nggak bisa nerima mereka, lah terus mereka tuh harus diterima sama siapa lagi gitu. Ya, Dan ya. kalau Tuhan itu sudah terima kita apa adanya, kenapa kita nggak menerima mereka? Jadi komunitas yang sekarang itu yang dibutuhkan teman-teman itu yang di luar sana yang belum kenal Tuhan itu yang mau terima mereka apa adanya. Memang mereka kondisinya memang demikian gitu loh. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh dikasihi, mereka butuh dirangkul, mereka butuh didoakan, mereka butuh disupport, didampingi. Mereka butuh, generasi itu butuh hal-hal seperti itu. Kalau Betul. kita cuma pengen terima yang baik-baik aja, ya repot juga ya. Bisa bayangin nggak sih kalau Tuhan tuh nyari yang, oh ya aku kamu jelek, aku Ya, cari yang ya, baik-baik aja gitu ya. Udah kamu nggak, aku nggak mau pakai ya, gitu kan. ya, Ini ya. repot juga kayak tuh kalau Tuhan model begitu kan susah. Ya, kurang Tapi, lebih gitu sih, ya, ya, ya. Bro Kalau Farel. Astin, Oke. gimana, Tin? Pernah Kalau ada pengalaman nggak? Maksudnya kita kan ada di satu komunitas yang sama, iya betul. Hmm. gitu Karena ya. kesel ya. Iya iya Ada di benar-benar. satu komunitas anak muda yang sama Betul. dan Hmm. kalau dari Hastin sendiri, apakah menurut Hastin tuh komunitas ini sangat-sangat Hmm. berpengaruh atau apa deh? Boleh Ya Hastin betul betul ya. ceritanya? Kalau misal komunitas yang sekarang yang ada Farel juga ya ini Pastor juga. Kalau di Hmm. lebih tepatnya sih paling seringnya di gereja ya berarti ya. Nah Betul, itu lumayan berdampak karena aku jadi merasa eh apa ya kayak aku ngerasa sih kalau misalnya aku tuh nggak sendirian nggak sama mereka kalau sama mereka tuh isinya ketawa terus kayak gitu terus habis itu kayak yang terlebih lagi tuh nggak memandang nih oh ini cewek oh ini cowok atau oh suku ini oh suku itu kayak gitu nah itu yang membuat kayak wah ternyata nyaman juga ya kalau misalnya kita diterima dan menerima gitu jadi kalau betul, misalnya kita cuman diterima tapi nggak mau menerima juga sebenarnya susah juga ya kayak betul, betul. ya kayak tadi kayak apa mengintimidasi melalui tatapan itu dan Ya, gimana ya. gitu kayak gitu Itu sih namanya namanya scanning apa gitu. Jadi kita ngeliatinnya tuh yang kayak dari atas atas bawah sampai atas bawah bawah, diliatin Bener, bener-bener gitu kan. benar ya, benar Ya kan, Master kan? betul, betul. Itu sangat Itu mengintimidasi. menghakimi, Itu kayak nggak mikir, nyaman. ini apa sih nih orang sih kok betul ngeliatinnya sampai Mm-mm, kan? Gitu mm-mm, kan. Nah, mm-mm, jadi mm-mm. ya itu balik lagi ya kalau kalau dari aku sendiri sharing perihal komunitas, komunitas komunitas ini benar-benar menurutku sangat sangat mengubah hidupku juga. Salah satu yang bisa mengubah hidupku adalah teman-teman di komunitasku karena memang aku dulu disuruh pelayanan gitu kan. Aduh, Hmm, lah pelayanan gitu kan sebagai sebuah rutinitas gitu kan. formalitas biasa Formalitas gitu kan. Terus jadi kayak eh, ada rasa jenuhnya juga gitu. Ada rasa ya, jenuh juga. Rasanya kayak burn out, rasanya kayak aduh capek nih pelayanan terus gitu kan. Tapi waktu aku ketemu ngobrol sama teman-temanku, aku share ke apa ya maksudnya kayak keresahanku masuk. Terus aku lagi capek nih pelayanan bla 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 hmm. bla bla. Kita benar-benar bisa saling nguatin gitu. Kita benar-benar bisa saling apa ya support gitu bahwa kamu tuh pelayanannya bagus loh, kamu ini loh, kamu itu loh. Nah, itu yang bikin aku jadi kayak wah ternyata ada orang yang mengapresiasi aku, ada Betul orang yang nerima aku, ada orang yang benar-benar apa ya lihat terberkati, kamu gitu iya ya melihat bener gitu. Ada nih eksistensinya nih orang nih gitu iya kan. betul Kadang ada yang nggak nganggep gitu. Ah, apa sih nih orang gitu kan. Ada yang kayak gitu gitu. Jadi ya bener komunitas ini salah satu yang bisa menjadi menjawab sih, menjawab hmm. kebutuhan anak muda
yang sekarang-sekarang ini bener-bener ngerasa kayak banyak anak muda yang itu ya, yang tadi aku bilang ngerasa Iya sendirian tuh, gitu. masa Nah, tidak kalian tuh dianggap. sebenarnya nggak sendirian Iya, gitu. betul Makanya banget. yuk, coba yuk kita cari komunitas yang membangun, yang cocok buat kita. Karena kan kita sendiri yang kenal nih Iya, sama betul diri kita banget. sendiri kan. Apakah komunitas ini cocok buat aku? Apakah komunitas ini Hmm, oke buat aku atau enggak? Nah, kalau mm-mm, ngomongin tentang komunitas nih, Pastor, mm-mm. komunitas yang baik ini gimana sih? Biar kita pun juga ngerti. Maksudnya, apakah komunitas ini membangun kita atau Enggak kayaknya gitu ya, kurang nih gitu? kurang. Iya, tujuan kita berkomunitas itu kan satu ya, terjadinya suatu perubahan hidup. Oh Jadi kalau wow, kita cuma sekedar asal kumpul gitu ya, ya udah hahehe gitu ya, asik gitu ya. Ya kalau cuma sekedar ngumpul-ngumpul ya menurutku ya nggak ada bedanya lah sama yang lain gitu ya. Kita cuma hahe doang, kita nggak dapat apa-apa. Tapi aku percaya komunitas yang sehat, komunitas yang benar itu akan menghasilkan perubahan-perubahan hidup, Hmm. yes, akan menghasilkan perubahan-perubahan kebiasaan. Ya hmm, nggak sih? Yang betul, tadinya misalnya nih nggak punya kebiasaan sate, misalnya sate teduh misalnya. Tiba-tiba dia mau baca Alkitab lah, dia mau doa lah gitu ya. Terus juga tadinya aku males mau pelayanan, tiba-tiba dia pengen pelayanan lah. Jadi komunitas ini mengubah gitu loh. Terus tadinya suka ngomong kasar, mungkin apa gitu ya. Tiba-tiba kok, wih kok sekarang cara tutur katanya berubah ya. Ya sampai yes, terjadi suatu perubahan hidup gitu loh. Kayak contohnya di keluarga tadinya dia sampai rumah dia mandi, makan, terus langsung hangout lagi, dia pergi lagi gitu ya tanpa harusnya gini, ketika kita tuh mengalami suatu perubahan apalagi dalam komunitas, harusnya buah yang paling bisa dirasakan itu adalah dirasakan sama orang terdekat kita dong. Dan orang terdekat kita itu kan harusnya keluarga kita. betul, Jadi Hmm. lucu kalau buahmu itu dirasakan sama orang lain ya ya yang ya, notabene itu secara circle itu sebenarnya lebih jauh ya, daripada orang terdekatmu yang merupakan keluargamu. Jadi harusnya keluargamu tuh bisa merasakan bahwa kamu mengalami perubahan dan aku percaya semakin keluarga itu bisa merasakan suatu perubahan dalam kehidupanmu, otomatis mereka akan support kamu juga ya, gitu. Berarti kamu disupport, aku percaya sih teman-teman pasti tambah luar biasa deh dalam segala hal ya, ya, dalam studi, dalam akademisnya, dalam kuliahnya, dalam pelayanannya, pasti lebih berdampak, pasti lebih hebat. betul. Aku sih percaya banget sih kayak gitu sih. Itu Oh, menurutku ya, kalau komunitas yang saya tuh gitu. Kalau nggak terjadi perubahan apa-apa ya, ya cuman hahe doang, cuman asal-asal kumpul doang, berarti gitu. hmm. Justin ada yang mau ditanyain nggak? Boleh, boleh. Aku Mau mau tanya? nanya dulu, Apa Pester. tuh? Langsung dapet. Ya, Kalau misalnya menurut Pester, menurut pandangan Pester, kalau misalnya kan tadi misal ada orang ini kalau ngomong kotor, kasar kayak gitu, terus kita tegur, kamu mm-mm. kok ngomong kayak gini-gini, tapi malah eh eh, Responnya? responnya, tanggapannya mereka tuh kayak apa sih, Apa kamu sih? kok Kamu so ngatur-ngatur, suci ya gitu. kamu kok so. Gimana apa menurut Pastor kita menanggapi tanggapan dari teman yang sudah kita benarkan sebenarnya gitu loh, Pastor. Yes, menegur itu benar, cuman gini, yang harus diperhatikan adalah seringkali kita negur orang, terus yang kita tegur malah sakit hati, setelah Ah, sakit hati nggak mau ikut lagi, iya iya iya. ikut Betul. ibadah enggak, ikut komsel juga enggak, akhirnya cabut aja dia hilang aja gitu. Iya iya iya. Nah, terus bagaimana nih supaya tidak terjadi demikian? Tapi kita harus ngomong yang benar. Itu dia, menurutku yang pertama, sebelum mengkoreksi orang lain, kita perlu untuk cek koneksi. Nah, ini nih. Cek Wah, koneksi hubungan kita sama dia gimana tuh. Kalau wah. hubungan kita tuh kurang deket, terus jauh, terus tiba-tiba kita ngomongin, ya marah dong Ya, gitu lu loh. siapa sih ngatur-ngatur gue gitu? Nah, Benar-benar masuk sama juga ya. sama nih tiba-tiba nih aku negur Farhan, negur Hestin gitu ya. Ini orang siapa? Tiba-tiba ngasih teguran, kasih omelan. Ini apaan sih nih orang gitu ya. Kalau mungkin Iya juga iya. kalian berdua kan begitu juga sama aku kan gitu. Beda kalau misalnya aku cukup dekat sama Farel sama Hestin, sempat pergi gitu ya beberapa waktu lamanya, kita ngobrol, kita sering sering diskusi gitu ya, terus hubungannya mulai deket. Nah, di saat itulah kalau kita misalnya melihat ada sesuatu yang tidak benar dan kita mau ngomongin ke dia, pasti bisa masuk. Iya Nah, iya. itu pun tergantung gini, bukan masalah hanya apa yang mau disampaikan, tapi cara kita menyampaikan itu juga nggak kalah pentingnya.
Iya nggak sih? Ini Oke. pesanmu bagus nih, message-mu bagus banget nih. Tapi kalau cara penyampaiannya keliru, finally akhirnya pesan yang kita hendak mau sampaikan tuh nggak nyampe ke dia, nggak ke deliver. Iya, ya, betul, betul. Jadi PR-nya adalah bagaimana pesan kita itu nyampe ke dia. Bahwa kita tuh, aku tuh kayak gini karena aku tuh mengasihi kamu. Hmm. Betul. Karena aku sayang kamu. Nah, itunya tuh harus ditangkap dia dulu. Bukan tegurannya ya, tapi kasih kita dia yang ditangkap. Tapi Biasanya kalau kepedulian kita ditangkap. ya, Hmm. biasanya kalau Mm-mm. orang ngomong bener-bener pakai hati karena memang mengasihi, itu pasti akan kerasa. Ya nggak sih, Bester? Kerasa, Iya, iya. kerasa. Tapi yang paling penting adalah cek koneksi dulu. Yes, Makanya betul. aku pun gini, ini nggak bener nih. Tapi aku juga nggak berani langsung langsung tegur gitu. Oh enggak, Hmm. aku seperti Bible bilang, seperti apel yang ditaruh di pinggan emas. Seperti perkataan yang akan disampaikan nanti tepat pada waktunya. Nah, apelnya sih biasa sih. Tapi kalau ditaruh di pinggan emas, itu bukan apel yang biasa lagi. Ya, Nah, sama perkataan kita itu kalau disampaikan tepat pada waktunya, justru bisa menjadi sebuah repent, menjadi sebuah pertobatan bagi yes. si teman kita ini gitu. Tapi kalau kita waktunya nggak tepat, cara penyampaiannya nggak tepat, terus koneksi kita jauh, ini dia yang repot ya. Susah ya, Malah jauh sebaliknya. ya jadinya ya Pastor ya. Kalau Justru kalau menjauh, bukan mendekat tapi bener, jauh. ya kan? Kalau bener dan pasti akan kerasa sama dia ya. Jadi bukan ngerasa kayak aku digurui, aku di Hmm, apa ya? Aku dihakimi, Perintah kamu ya ya. diperintah, aku mm-mm, dihakimi, tapi dia akan ngerasa kayak di poin pertama tadi dia akan ngerasa kayak oh Oh, aku aku ternyata mm-mm. dikasihi dikasihi gitu. Ya, ternyata. betul, 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 Gitu. betul, Oh, ada lagi nggak Tip, betul. yang mau ditanyain? Nggak, belum ada. Belum Wah, ada. mungkin kalau misalnya ada yang Kita Itu ya? tambahin satu lagi ya. Kita tambahin satu Hah? lagi ya. Kita tambahin satu lagi. Boleh, Oh boleh, iya, boleh. boleh Jadi boleh. gini, aku sudah sering ngomong sama teman-teman ya. Ini gini Hmm, sih. Salah satu bentuk tanda cinta, salah hmm. satu bentuk tanda kasih, itu tuh nggak selalu dalam bentuk suatu pujian, apresiasi gitu ya. Afirmasi bahwa dia hebat, luar biasa. Itu tanda aku mengasihi kamu. Tapi justru juga teguran itu adalah bentuk tanda cinta dan tanda kasih kita ke orang yang kita sayang. Jadi Dalam. jadi kalau kita ngomong bahwa aku tuh negur kamu tuh karena aku benci kamu, enggak, aku negur karena aku sayang. Kalau Iya. kalau kamu salah dan aku diemin, itu menurutku aku itu yang jahat. Iya, betul. Iya, Aku iya. sering ngomong ke anak-anak, kamu kalau tahu bahwa saudaramu ini enggak melakukan kesalahan dan kamu diem, sebetulnya dosanya sama aja sih, gitu Hmm, sih. Berarti kan kamu membiarkan kan, gitu. Hmm. iya, iya. Oke, Bester. Iya. Aku jadi keinget, maksudnya in that Apa? case, kalau misal Hmm. kita tahu nih ada teman satu komunitas kita yang melakukan sebuah kesalahan. Hmm. Eh, Kadang tuh kita dilema. Maksudnya kalau ini aku pribadi sih nggak tahu kita Hmm. ya. Aku ngomongnya kita. Nanti seakan-akan kayak kita semua anak-anak muda tuh jadi kayak ini ya. Tapi ini aku pribadi Hmm. ya. Aku punya sebuah dilema kalau misal nih aku Hmm. mau ngasih tahu dia, tapi nanti takutnya dia uh, Tersinggung. iya tersinggung, jadi Hmm. nggak Hmm. enak mikirnya gitu kan. Nah, Hmm. uh, tapi aku pun juga lebih mikir, mungkin aku coba ngobrol sama mentorku nih, atau maksudnya kayak pembinaku nih di komunitas ini. Itu gimana, Pastor? Nanti takutnya kalau misal kita ngomong sama pembina kita dikirain kayak cepu lah atau Hmm. apalah gitu kan. Kadang kita jadi kayak bingung sendiri gitu. Hmm. Itu gimana tanggapannya, Ya, Pastor? ya, kalau itu sih menurut gini. eh Kalau aku ya, kalau memang kamu butuh saran dan butuh apa namanya, butuh hikmat ya, aku sebut kata hikmat ya, butuh wisdom, yang nggak ada salahnya sih ngomong sama pemimpinmu daripada kamu ngasih solusi terus tak salah. Hmm. Yes, betul. Daripada sok tahu, lebih baik kan bertanya. Hmm, Karena seringkali kan orang itu sebetulnya dia punya keterbatasan, tapi karena maksud dia baik sih, pengen nolong sih, maksudnya baik ya. Jadi hmm, aku mengunderline dulu, menggarisbawahi bahwa sebenarnya maksudnya baik. ya, ya. Tapi masalahnya maksud baik itu eh, ujung-ujungnya kalau dilakukan secara dipaksa apa ya, dia belum punya kapasitas untuk membantu, pada akhirnya justru merusak sih.
Hmm, Justru bisa terjadi kebalikannya, bukannya membantu malah kebalikannya. Justru ya, kita yang jorokin gitu loh. Iya, jadi kalau aku ada hal yang kok berat banget ya di masalahnya ya, kayaknya aku butuh deh masukan. Ya, butuh masukan. Makanya dari itu bukan kita cepu, bukan sih. Makanya kita sebagai pemimpin, termasuk aku pun lah, aku tuh nyimpen begitu banyak secret, banyak rahasia ya, orang-orang. ya, Ya, yang nggak nyaman sih sebetulnya sih. Jadi semakin banyak kita tahu kan semakin nggak nyaman ya, sebetulnya. ya, ya, betul, betul. Ya, tapi by the way, ketika aku ngerti ya udah aku diem sampai hari ini. Hmm, Jadi cuman ada yang aku naikkan nggak ada, tetap ada yang aku naikkan. Beberapa aku naikkan karena emang supaya keputusan yang aku ambil tuh nggak keliru. hmm, Daripada ntar keputusan yang aku ambil keliru kan, nanti malah ujung-ujung nggak baik. Ya maksud baik jadi nggak baik ya kayak gitu loh. ya, ya, Nah betul, betul. seperti itu. Bukan kita cepu ya. Aku Ya. menolak kita disebut cepu enggak. Ya, oke. Wah, Mm-mm. keren. Terus aku juga mau tanya nih, Pastor, kalau misal Hmm. nih, komunitas sendiri ini bisa nggak sih berpengaruh sama kedewasaan seseorang, entah itu kedewasaan secara jasmani atau kedewasaan secara rohani ya, gitu. Hmm. Karakter or Oke, spiritual. tak jawab pakai data. Wah, pakai data ya. Wah, keren kan? Keren. Nyata dari Indonesia langsung. Paling enak ngomong pakai data nanti. Wah, ini kan katanya sepertinya Ya, gitu. ya, Enggak, betul, enggak. betul, betul. Aku pakai data. Menurut seminar BRC kemarin yang terbaru juga, ya, pertumbuhan karakter dan rohani seseorang itu faktor yang paling mempengaruhi, komunitas yang paling pengaruh adalah teman-teman di gereja, Ah, wow, oke. bukan tetangga. Hmm. Itu Teman yang teman kampus. sekolahnya, teman kuliahnya, itu juga nggak terlalu banyak, berapa sekian persen lah. Tapi Oke. hampir 50%, ya 44% sekian lah. Itu tuh pertumbuhannya itu terjadi karena punya teman di gereja. Hmm. Hmm, Jadi kalau teman-teman sudah terlibat dalam komunitas di gereja, aku percaya bukan bukan sekedar katanya sepertinya, tapi berdasarkan data, orang-orang itu mengalami perubahan hidup ada di sana. Kayak contoh, aku ini produk Komsel. yes. Nah, aku ini jujur, aku ini produk Komsel. Orang yang tadinya nggak pinter ngomong, nggak bisa ngomong sama sekali bahkan, aku ingat bahkan dulu, Albert sharing dong gitu ya. Keluarnya cuman Tuhan Yesus baik, udah selesai gitu ya. Dan selanjutnya berhenti, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena Wah. emang udah nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya Tuhan bawa sampai seperti ini. Terus juga, tadinya aku juga nggak bisa mimpin. Aku ini bukan seorang, menurutku aku bukan apa ya, karakter asliku bukan seorang leader. Aku ini orang yang diciptakan dan aku ini orang yang dibentuk. Nah, dibentuk dan diciptakan di mana? Di komunitas. Hmm, Aku belajar mimpin, belajar ya hal yang kecil, mimpin sharing, mimpin pujian penyembahan gitu ya. Walaupun ya suara nggak bagus-bagus lah ya gitu ya. Tapi ya at least aku belajar untuk mimpin, oh belajar untuk berdoa. Jadi dimulai dari hal kecil, pada akhirnya bisa terjadi seperti sekarang ini. Jadi pertumbuhan dan perubahan secara karakter bisa terjadi di komunitas. Aku jawab yes. Jadi hmm, berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman banyak orang, dan data itu menunjukkan demikian. Nah, hmm. jadi aku bilang itu valid, valid. Oke, walaupun Karena tidak. terkadang kan pasti ada orang-orang yang berpikir bahwa aku kan lebih sering ketemu sama Temen kampus, teman kampusku, temen sekolah. teman iya, teman sekolah gitu kan. Mhm. Kenapa kok teman-teman gereja ini yang lebih Berdampak. berpengaruh gitu ya? Berdampak. Ya, kenapa teman apa ya? Kita memang sering ini. Iya, kalau teman kampusmu itu teman kampus yang cinta Tuhan, yang Hmm, takut akan Tuhan. Hmm. Kan makanya kan di Mazmur pasal 1 udah diomongin. Teman kita siapa? Kamu berdiri dengan siapa? Kamu duduk dengan siapa? Kamu dengar siapa? Dengar nasihatnya siapa? Ya kan? Itu menentukan ke depannya seperti apa. Nah, jadi oke, kamu punya teman, teman baik bahkan. Ya teman baik itu ya, baik itu kan relatif ya teman-teman ya. Ya nggak sih? yes, betul betul. Relatif baik itu menurut siapa? Menurutmu baik, tapi belum tentu menurutku baik. Ya, betul. Iya nggak sih? Tapi Betul. kalau aku bilang kita punya teman-teman yang sehat,
Sehat itu artinya udah pasti baik juga kan. Artinya dia Ya, juga bertumbuh. Dia juga bertumbuh dalam Tuhan, dia juga bertumbuh komunitasnya gitu ya. Otomatis semuanya akan baik sih. Makanya hati-hati juga dengan pertemanan kita gitu ya, circle-nya kita. Ingat ada satu quote mengatakan bahwa show me your friends and I will show you your future. Jadi tunjukkan teman-temanmu karena aku akan menunjukkan teman-teman apa masa depanmu itu akan jadi seperti apa. Jadi ketika jujur waktu aku di usia-usia kuliah, usia SMA, SMP, aku tuh bangga banget loh. Aku punya teman banyak gitu ya. Temanku banyak banget. Bangga gitu ya. Tapi aku lupa satu hal bahwa justru bukan masalah banyaknya teman, tapi bagaimana kita bisa memilih dari sekian banyak itu, kita pilih orang-orang yang circle dalamnya kita tuh teman-teman yang tepat gitu loh. Teman-teman yang tepat itu artinya membuat hidup kita berubah lebih baik, membuat kita yang tadinya jauh dari Tuhan menjadi dekat lebih Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan gitu ya. Pertambahan value, nilai-nilai hidupnya makin bertambah, kebiasaan yang berubah ya. Dan akhirnya orang-orang seperti ini yang akhirnya ngangkat kehidupan kita pada akhirnya. Betul, 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 betul. Ya enggak sih, daripada cuman ya banyak teman menurutku sekarang circle inner circleku tambah kerucut deh. Ya Iya, mungkin 5 iya, nggak betul, ada, betul. Itu paling relate 2 banget. apa 3 lah, Iya. Bener sih, betul. itu relate banget mentok sih. dah. Ya, semakin kita dewasa, pertemanan juga akan semakin sedikit ya, Kecil. semakin kecil. Se- Tapi Sejujur gini. oke. Secara pertemanan networking ya, aku luas. Ya, ya, Tetapi yang aku berikan akses, aku pakai kata akses. ya, Yang ya. aku berikan akses dan itu bisa masuk dalam kehidupanku, artinya dia bisa negur aku. Bahkan aku pernah kemarin sempat beberapa waktu lalu sempat aku ditegur. Jadi aku tuh aku memang kasih akses ini orang untuk bisa negur aku. Mau marahin juga boleh. Bayangin ya, ini orang udah gede, umurnya udah sekian, ditegur juga oke, dimarahin juga oke. Aku kasih akses ke dia. Kalau aku bilang kalau misalnya kamu lihat bahwa aku ini nggak benar, tegur aja nggak apa-apa. Memang aku kasih akses khusus buat orang-orang tertentu. Nah, maka dari itu kita perlu nih melihat bahwa ini orang-orang yang bisa bangun aku tuh yang mana, yang buat hidupku tambah naik kualitas hidupnya yang mana. Kasih aksesnya. Dan menurutku itu nggak banyak orang. Nah, seringkali kan kita cuma mencari orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Akhirnya gini, frekuensi itu maksudnya gini, yang bisa membenarkan kesalahan kita bahkan. Yang bisa Iya ngasih nggak sih? validasi. Iya, Iya. membenarkan kesalahan kita. Terus yang kedua, seringkali kita pengen mendengar apa yang kita ingin dengar. Betul. Kita cari teman yang modelnya yang bisa ngomong sesuai dengan apa yang kita mau dengar sih. Iya, 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 betul, betul. Padahal yang kita mau dengar itu belum tentu Betul, betul. membuat hidup kita menjadi lebih baik, ya kan? Membangun karakter kita lebih baik. Enggak, belum tentu. Jadi kita Betul. kadang harus dibenturin. Makanya firman ngomong kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan Sama ya. sesamanya. Nah, terjadi di situ. Jadi kalau kita nggak kasih akses ke orang-orang tertentu, hidup kita akan gini-gini aja. Tidak akan ada perubahan apa-apa. Gitu sih, Frel. Esti ya. Estin ya. Keren. Jadi cukup dalam ya. Cukup dalam. Tertawa beberapa kali nih. Nyata ya kayak seperti itu. Ini serunya kita ngobrolin permasalahan anak muda, atau maksudnya kayak apa sih yang dibutuhin sama anak muda tuh ya karena gini, maksudnya kita sendiri nih berdua kita juga jadi belajar, kita juga jadi ngerti, juga jadi ngerasa tertegur gitu kan, Iya. dan lebih ngerti gitu, maksudnya apa sih yang sebenarnya kita lakuin sekarang ini tuh udah mengarah ke hal yang lebih baik atau enggak Iya, sih gitu, betul. lebih dekat sama Tuhan atau enggak gitu kan. Karena kadang memang anak-anak muda zaman sekarang ini tuh kayak cari-cari jati diri. Jadi dia mencari teman yang betul kata Pastor membetulkan kesalahan ya Betul, malahan ya. betul, betul. Udah salah tapi malah dibetulkan. Tapi kalau ditegur nggak mau, Ditegur nggak mau. dikasih Iya, masukan. betul. Gitu. Kayak gitu. Makanya
eh, takutnya adalah apa kalau misal umur-umur yang sekarang ini masih yang muda-muda gini malah Labil ditegur gitu ya ya. labil-labil ditegur bukannya mau mendengarkan mengkoreksi diri tapi malah pergi itu jadi dampak untuk masa depan Iya. juga ya. Dan akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang mengarah ke salah satunya bisa tersinggung. Iya, Nah, betul. balik lagi ke ya itu tadi ya, kalau misal komunitas itu mempengaruhi kedewasaan kita ya. Jadi Hmm. semakin kita sebenarnya dewasa itu pasti akan lebih mikir, oh iya ya ternyata yang dibilang sama temanku ini buat membangun Bener aku gitu loh kan, bener gitu loh, Mm-mm. nggak bagi salah gitu. aku Kadang kita sendiri soalnya nggak sadar kalau kita itu tuh salah gitu, ya Yes, kan? betul. Betul, Nggak betul, sadar betul. kalau kita salah, tapi kita cari pembenaran ke orang lain gitu. betul betul Hmm, betul Keren, banget. dalam banget sih. iya Betul betul banget. itu hal-hal seperti itu bisa juga berpengaruh untuk masa depannya juga ya berarti ya Pastor ya. Jelas dong. Otomatis kan gini loh. Kalau kita terlalu banyak mendengarkan yang kita mau, ya, yang kita mau dengar aja, Hmm. otomatis kita nggak ada perkembangan apa-apa. Hidup kita akan terus berputar, hanya circle-nya cuma di itu aja. Ingat gini, musuh dari progres adalah comfort zone, Hmm. adalah kenyamanan. Ya, kita ulangi ya. Musuh dari progres adalah comfort zone atau nyaman. Iya, Aku iya. tahu bahwa anak muda itu senangnya apa? Yang nyaman. Iya, betul. Yang udahlah, yang udahlah kita cukup lah. Kita gini aja lah. Lifestyle Udahlah. yang Cukup, cukup, instan-instan cukup. gitu. Chill. Chill lah, kita gini aja lah. Iya, iya, iya. Padahal begitu kamu terjebak dalam comfort zone, kamu tuh hidupmu nggak ada progres lagi. Betul. Ya udah, kamu cuma mentok di dari situ. Jadi whatever, apapun yang membuat hidupmu tuh nggak nyaman, itu tuh kamu tuh punya big opportunity, kamu punya kesempatan yang besar untuk bisa bertumbuh lebih baik. Ya, untuk menggali potensi. Apapun, betul, Iya, iya. betul. Apapun yang buat kamu kok rasanya ini nggak nyaman ya. Kok katanya berdasarkan apa ya, buku atau buku tentang tentang habit, tentang kebiasaan. Oh katanya kalau bangun pagi bisa jadi orang sukses. Aku bangunnya siang terus. Ya, untuk mengubah kebiasaan gitu aja kan perlu perjuangan ya. Ngapain sih Ya, bangun pagi? Teman kalau teman-teman sampai jadi sebuah kebiasaan yang baru. Tapi emang iya sih, kalau kita lihat data orang sukses, semuanya nggak ada yang bangun siang. Semuanya punya habit, kebiasaan Iya, mereka always bangunnya pagi. Nggak iya. ada bangun siang-siang tuh nggak ada. Betul. Nah, jadi kalau kita mau ngerubah gini aja nggak mau gitu ya. Tapi kalau kita jadi sama orang-orang yang punya value yang sama, yang tadinya kita nih tukang bangun siang, terus ini sekeliling kita tuh tukang bangun pagi semuanya morning person gitu ya. Hmm. Nah, lama-lama akhirnya kita akan ikut mereka kan, gitu. Iya, betul, hmm. betul. Gitu. Lama kita akan ngikut karena hidup itu cuma dua sih. Hidup tuh dipengaruhi atau mempengaruhi, gak gitu doang. Oh. Oh, Ya kan? Itu doang sih sebenarnya. Nah, wow. masalahnya yang mempengaruhi kamu siapa? Yang membantu kamu Betul, itu betul. siapa gitu kan? Iya, iya. Otomatis kan orang-orang terdekatmu dong gitu. Inner Yes. circle-mu dong, itu orang-orang yang mempengaruhi kamu gitu. Ya, Dan ya. kamu dipengaruhi oleh apa dan siapa. Nah, Yes, itu betul. Iya sih. penting, makanya penting. Betul, betul. Wow. Ternyata ternyata ini ya maksudnya tadi kan aku sempat nanya ini kan soalnya kayak Hmm, eh, kenapa sih kok komunitas teman-teman gereja ini lebih lebih berpengaruh Hmm. daripada teman-teman kuliah karena hmm, eh, yang tadi kan kalau orang awam pasti mikirnya kayak ya kan aku lebih sering ketemu sama teman-teman kuliahku, Betul. mereka pasti lebih hmm, dekat sama hmm, aku, Hmm. padahal kalau di teman-teman gereja juga pun sebenarnya kita tuh juga tetap bisa hahihi Iya, tapi di betul. dalamnya betul, tuh bisa terselip firman Tuhan gitu, ada betul. ngobrolin tentang value kehidupan Hmm. gitu-gitu yang Hmm, tentu di teman-teman kuliah kita tuh bisa ngobrolin tentang itu. Iya, ya, betul, betul, Yang betul. biasanya kayak bener-bener cuman hmm, hahihi Iya, iya. ngobrolin orang gitu kan. hmm, Gibah gitu kan apalagi hmm, itu kan. Nah, Iya, iya. hmm, ternyata Betul, betul. yang dan itu tuh biasanya kalau value-value yang maksudnya lebih ngobrolin tentang kehidupan, tentang firman Tuhan, itu tuh biasa lebih masuk di kita gitu. Ya, langsung kayak hmm, ketampar ya kayak tadi ya, Betul, langsung betul, ditemuin gitu. betul. Keren Ya, sih. baik lagi nih ke kita gimana tanggapannya, gimana mau hmm. terima atau enggak mau mendengarkan. Karena kan kayak kita mau diterima tapi masa kita nggak mau menerima juga pun kayak Betul, Yes, nah ya. betul. Hmm. betul. Terus Jadi tadi jangan, terus, terus, Heeh, terus. Jadi jangan dikira gini sih, komunitas gereja itu serius-serius semua gitu. Enggak iya, juga sih teman-teman gitu loh. iya, iya, Lawang betul. kita aja kalau kumpul gitu, jokes bapak-bapak juga keluar kok gitu ya. Walaupun mereka muda,
Tahu Jokes juga. bapak-bapak, jokes bapak-bapak juga tetap keluar gitu ya, Ya, tetap ya, ya. kocak gitu ya, tetap asik. Iya, iya. Jadi jangan dipikir yang terlalu wah Terlalu image-nya itu terlalu apa. firman Tuhan banget nih bahasnya, terlalu ini Iya, banget ya. Tapi padahal kita juga bisa betul. hai tapi diselipin sama firman Tuhan gitu Yes, kan. betul Pilih-pilih apa. banget. Saling membenarkan Betul. orang lain Iya, gitu ya. dan bahkan eh, aku juga ini sih, maksudnya tergabung dalam sebuah komsel yang dimana Mm-mm, kalau eh, ada temen yang salah, ya kita bener-bener kayak ya kamu tuh salah gitu. Mm-mm. Nggak yang mm, malah kayak eh, enggak kok kamu Ya bener kok. Iya, Allah. kita di malah mm. malam Iya, itu iya, kayak ngomong bahasa Jawanya itu di alam-alam gitu kan. Iya, Ya, iya. itu salah satu komunitas yang membangun ya, komunitas yang sehat, komunitas yang bertumbuh. Oke, yang ketiga Mm, di mentor. Nah, ini juga mm, salah satu yang paling penting ya, kebutuhan anak muda yang paling penting karena aku mm, sendiri pun juga ngerasa hal ini benar-benar sangat-sangat berpengaruh gitu. iya, iya. Hmm. Dan mm, menurutku pengaruhnya paling besar dari mentoring sih, Hmm. gitu. ya. Kalau dari Pastor Albert sendiri nih, ngobrolin tentang mentoring, mentoring yang bener ini nih Seperti gimana apa? sih gitu? Ya, kalau dari aku pribadi, mentoring itu bukan program. Nah, itu tolong Oke. di itu dulu di underline garis bawah dulu bahwa Hmm. mentoring itu bukan program. Hmm. Mentoring itu gaya hidup sebetulnya, Oh wow, lifestyle. wow, Kalau kita ngomong gaya hidup, udah ini bukan masa program lagi. ya ya ya. Kita Kayak nggak kayak akan mikir gitu ya. betul. Karena ini kan kalau yang namanya lifestyle, itu bicara soal relationship, itu bicara soal hubungan. Iya betul 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 betul. Jadi kayak ya aku sering nyari gitu loh, aku sering nyari gimana kabar kamu gimana. Jadi yang aku tanya tuh benar-benar yang personal ya. Jadi aku nggak cuma sekedar pelayananmu gimana, enggak. Pertanyaanku bukan pelayanannya. Betul betul betul. Yang pertanyaanku adalah orangnya. Iya, Hmm. hidupmu gimana nih gitu. Hmm. Yes. Wow. Aku nggak ngomongin pelayanannya. Aku Iya. ngomongin orangnya. Jadi begitu Iya. aku tanya, how are you, apa kabar? Ya aku tentu berharap mereka kan baik-baik saja. Tapi kan aku tahu juga bahwa tidak selamanya mereka baik-baik aja. Tuh. Ada waktunya di mana mereka akan lagi down, lagi turun gitu ya. Hmm, hmm. Nah, aku ngomongin mereka bahwa nggak apa-apa, kamu cerita aja gitu loh. Dan aku tidak akan ngomong sepatah kata apapun untuk menghakimi kamu atau apa. Nah, ini Iya. yang sering kali terjadi ya. Seringkali ketika ada orang cerita, kita tuh pengen buru-buru pengen ngasih jawabannya. Nah, iya betul. Apalagi udah langsung keluar ayat. Wah, firman Tuhan di kitab. Aduh, dia juga udah tahu kali, dia tuh juga udah tahu Iya, sebetulnya. betul betul. Karena yang lagi dia butuhkan adalah ada orang yang pengen yang punya hati mau dengerin ceritanya, kisah hidupnya, apa yang dia alamin, apa yang dipikirin, ya. Yes. Dan kadang mereka nggak perlu dijelasin apa-apa, nggak perlu apa ya, dikasih solusi apa-apa, bahkan Kasih solusi ya tanpa betul. solusi seringkali. Ya ya ya. Seringkali ya aku bahkan nggak ada solusi apa-apa. Hmm. Dengerin gitu, udah terus lega sendiri dia. Iya iya iya. Udah seakan-akan dia sudah menemukan solusi dan jawabannya sendiri. Ada apa ya nggak apa? Akhirnya Kita ngapain? Nggak dengerin doang, apa-ngapain, cuma kita dengerin. dengerin doang, tapi dia udah punya solusi sendiri ternyata. Udah, terima Iya. kasih. Udah nggak belum Dan, apa-apa. dan dia malah ngomong, thank you Pastor, thank you ya aku. Padahal yang ngapain juga enggak. Cuman dengerin. Iya Tapi iya. by the way, betapa susahnya kita seorang pemimpin untuk mendengarkan generasi ini ngomong. Susahnya minta ampun. Iya Kita betul. seakan-akan sudah punya jawabannya. Hmm. Kita Yes. seakan-akan sudah belum apa-apaan, wah langsung disela gitu ya. Ya ya Ini kenapa nggak dibiarkan cerita? Walaupun ya. sekonyol-konyolnya mereka cerita ya, oh ini aku suka sama si ini gini ya biasa lah ya. Ya Namanya ya. juga jomblo gitu ya. Mulai seneng-senengannya biasa, ya udah tak Iya. dengerin aja. Jadi Betul. walaupun gimana ya udah dengerin aja. Hmm. Gitu. Oke, Hmm. wow, ternyata itu ya, ternyata mentoring itu bukan bukan sebuah program. Program, bukan sesuatu hal yang harus dipelajari Hmm, susah-susah gitu ya yes, ternyata. yes, Hmm. benar, benar, benar. Aku Tapi ngerasa sih, maksudnya kalau mentoring ini sendiri tuh ternyata eh
aku butuh gitu. Hmm, Aku ngerasa aku butuh. hmm. Tapi sampai sekarang nih, ini mungkin yang akan menjadi sebuah pertanyaan juga buat aku, gimana sih cara menemukan seorang mentor yang tepat buat kita gitu. Ya caranya ya satu ya, yang nggak ada cara lain ya selain berdoa, gitu Hmm? ya. Eh, Minta Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Hmm. Dan aku percaya tidak akan pernah jauh-jauh dari kamu. Jadi Oh, jangan pernah berpikir, wah aku harus sama si A, si B, si C, si D. Tapi Hmm. mulai berdoa, pasti Tuhan tuh mempertemukan sih. Dengan Oh, siapa gitu ya. Kadang kan kita mikir udah jauh-jauh nih, ternyata orang dekat. ya, 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 betul, betul, Bahkan betul. mungkin, namanya IG-nya aja followernya nggak banyak. Seringkali loh, Tuhan bisa pakai mereka nggak? Bisa, Bisa. Mas, bisa. Tapi seringkali kita pengennya wow gitu loh. Anak Ya, muda ya, biasa pengennya wow. Aku pengen si A si B karena dia nih wow, dia ini luar ya, biasa gitu. Enggak sih. Kadang orang-orang yang dekat kita itu orang luar biasa aja. Cuma emang nggak mau terekspos aja gitu. ya, Dan dia bisa dipakai Tuhan. Nah, yes. jadi seringkali mujizat itu ingat ya, mujizat itu selalu nggak pernah jauh. Mujizat itu selalu Wah, dekat. Sama wah. dengan mentor juga sama. Dan oke. pastinya dia harus lebih dewasa. Secara karakter, secara spiritual, harus lebih dewasa dari kita tuh pasti. Dan secara experience, pengalaman, kan kita Ya, juga perlu belajar dari pengalaman hidupnya ya. Itu betul. juga menjadi sebuah catatan Hmm. bahwa kita punya mentor yang demikian. Yes. Gitu. Gitu kalau aku. Dari tadi penjelasan Pastor yang cukup detail kayak gimana sih bayangan seorang mentor itu seperti apa? Apakah kalau mungkin para pendengar Good News FM sendiri ya itu bisa malah menjadi mentor itu sendiri gitu? Kayak gimana pendapat dari Pastor kalau mungkin apa aku bisa jadi mentor ini atau aku mau deh menjadi mentor yang mungkin digambarkan dari Pastor Albert barusan kayak gitu? Hmm. Nah, syarat untuk bisa menjadi mentor itu adalah berarti kamu juga punya mentor. Oh, Oh, Bagaimana mungkin kamu bisa memuridkan orang sedangkan kamu tidak dimuridkan? yes, mm. betul, betul, betul. Aneh. Aku mentorin orang, tak pernah dimentor nggak? Enggak. Nah, terus modelannya akan jadi seperti apa? Nangkep Ya, nggak ya, sih? betul, Nangkep betul. nggak? Nangkep nggak? Jadi, Ya, ya, ya. kalau kamu pengen memuridkan seorang, berarti kamu juga harus mengizinkan dan merelakan hak hidup untuk dimuridkan juga. Betul, betul. Wow. Itu ya Aneh, kadang kalau ya. nggak aneh. Kalau nggak aneh, bener. Aneh, bener. Kadang kita punya hati untuk memuridkan seseorang, tapi kita tuh kadang kayak Nggak nggak mungkin. usah lah, Heeh, aku udah, udah pro. oh iya, udah keren kok, udah Heeh, nggak ngerasa nggak perlu lah gitu nggak perlu di mentor nggak usah gitu kan. diajarin kayak gitu. Iya, 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 bener-bener. Hmm. Ya itu balik lagi ya, mungkin ke kerendahan hati, Ya betul. Tadi kerendahan kan hati dari seseorang. Pastor Abel juga bilangnya mau ikhlas merelakan untuk dimuridkan kayak gitu. Yes, Mungkin betul, itu betul. juga nggak banyak Betul. yang mau dan bisa dan menerima dan ikhlas tuh wah Tapi itu sih. aku cukup salut sih sama orang-orang yang memang punya hati untuk mementor Hmm, dan dimentor ya. Itu itu cukup buat susah. aku buat aku itu ya itu aku cukup salut karena itu bukan suatu hal yang gampang kayak tadi Pastor Albert bilang kan akhirnya kalau kita nge-mentor gitu kan atau kita dengerin cerita orang-orang otomatis kita akan mendengarkan segala banyak rahasia Mm-mm. orang-orang lain dan itu sebenarnya juga nggak mudah gitu. Iya, ya. Tapi gimana caranya ya? Itu tadi kita dimentor juga gitu loh. Nggak cuman kita nge-mentor Betul. orang, tapi kita dimentor juga Iya, betul, gitu. betul. 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 Sama lah. Kan lucu ya. Menurutku bagaimana mungkin murid-murid Yesus tuh bisa memuridkan orang lain kalau dia nggak pernah dimuridkan sama Yesus. Wow, Iya nggak ya sih? betul betul Aneh. betul. Bagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lain tuh bisa bisa memuridkan yang lain, orang-orang lain. Kalau sedangkan mereka nggak ngerti gimana cara muridin. Otomatis apa yang Yesus lakukan ke mereka, mereka juga melakukan hal yang sama ke orang Mereka lain. dia teladan. Betul. Jadi ada patronnya, ada contohnya, ada teladannya, dan Hmm, itu kita bisa, oh ini oke nih, ini good nih baik. Makanya itu kita bisa lakukan hal yang sama kepada yang lain. Dan ya. juga gini, aku pengen kasih benefit ya teman-teman, kasih cerita ya. Keuntungan dari teman-teman kalau di mentoring itu seperti apa? Teman-teman, apalagi mungkin masih muda-muda, teman-teman kalau di mentor sama yang lebih dewasa, udah yang perjalanan hidupnya udah lebih panjang,
Teman-teman tidak perlu sampai mengalami apa yang mentormu itu pernah jatuh. Dia kan pasti orang semua pernah jatuh, Hmm. ya. Pernah jatuh di fase kehidupannya pasti pernah jatuh. Ya, ya. Dia pasti cerita kehidupannya. Di satu teman-teman bisa belajar bagaimana aku kelak tidak perlu jatuh di lubang yang sama di mana tempat mentorku pernah jatuh. Hmm. Jadi teman-teman bisa menghemat waktu, nggak perlu jatuh di lubang yang sama, tapi bisa langsung menghindar. Oh ini jebakan Ya, Batman-nya nih, dulu nih pernah cerita ini. Teman-teman bisa menghindar. ya, Teman-teman bisa ya. berjalan lebih cepat, terbangku lebih tinggi, lebih gampang Wow. daripada yang tidak dimentorin. Yang kan Yes. pasti jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu pasti jatuh bangun. Dan itu akan lebih berat teman-teman sendirian. Makanya aku pernah sharing gini sih. Tidak ada orang yang bertumbuh di dalam kesendirian. Ya, Hmm. tidak ada orang yang bertumbuh kesendirian. Karena semangatnya orang kekristenan itu bukan semangat yang independen atau dia semangat yang mandiri, bukan. Hmm. Tapi dia punya depend, bergantung sama yang lainnya, gitu loh. Ketika yang lain bertumbuh, dia juga akan bertumbuh. Jadi Oke. spiritnya tuh bersama-sama. Wow. Jadi kalau terus bagaimana dengan yang mentornya? Kalau si apa namanya, yang di mentor bertumbuh, otomatis mentornya juga pasti bertumbuh. Hmm. Pasti Wow. begitu. Wow. Keren. Semakin yang di mentoring bertumbuh, dia pasti tambah bertumbuh. Nggak mungkin nggak bertumbuh. So it's all connected ya. Pasti. Oh, wow. Pasti. Keren banget. Kan lucu, kita mentoring orang, kita muridin orang, wah murid kita, kita terus, oh dia perubahan hidup luar biasa. Masa kita gitu-gitu aja? Ya, ya, Harusnya ya. tidak dong. Betul. Pasti yang namanya guru ilmunya berkembang dong. Masa guru ilmunya gitu-gitu aja? Ya, Kalau ya, kita ya. nonton film silat kungfu kan, wah muridnya belajar apa dia masa ya udah ini aja guru hanya punya ini. Enggak sih. Biasanya guru tuh punya cadangan deh. Ya, 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 ya. Guru selalu punya cadangan atau dia akan mencoba menciptakan ilmu silat yang baru. Wah, Wow. biasanya guru-guru silat kan begitu ya. Nah, kurang lebih juga dalam mentoring juga sama. Wow. Keren sih. Keren banget. Gimana, Tin? Aduh, sangat terjawab semua. Pembicaraan kita hari ini cukup-cukup menarik ya. Banget banget ini nggak Menarik ngomongin banget. udah menarik Menarik banget banget. malah ya Apa bener-bener. yang kamu dapat dari obrolan kita bareng sama Pastor Albert? Oke, kalau dari aku sih, aduh luar biasa banget karena dari POV aku yang tadi pertama yang kayak komunitas kayak gitu Hmm. harus punya komunitas yang baik untuk supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus kayak mau mendengarkan juga karena kan dari komunitas yang baik ini supaya kita lebih baik. Jadi kita mau mendengarkan dan mau menerima masukan kayak gitu. Yes. Terus kayak nggak bisa sembarangan juga sebenarnya kalau misalnya kita mau apa namanya menegur atau seperti apa itu ada caranya yaitu deket dulu terus Betul. kita mungkin menata kata-katanya juga kayak gitu Betul. jadi kita juga tahu oh pribadi ini tuh cara ngomongnya harus kayak gini 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 berarti aku di saat seperti ini nih aku harus menegur kayak Timingnya gitu ya, betul tahu gitu kan. time-timenya gitu dan Oke. selanjutnya yang barusan juga adalah mentoring itu juga jadi kayak dari aku sendiri pun juga udah agak gimana ya agak kurang ada samar-samar ada mentor untuk aku sendiri juga gitu loh Oke, jadi oke, oke. dari Pastor Albert cerita ini aku jadi kayak kayaknya bisa nih mencari ya mentor yang tepat dan mungkin yang sebenarnya oh ini tuh ternyata tuh selama ini tuh aku dimentorin bahkan kayak gitu mungkin aku Hmm. ada orang yang terdekat yang sudah mau mendengarkan mau menegur tapi kadang nggak tak anggap kan banyak ya tadi ya terus Yes, betul kayak banget. menganggap ternyata itu mentor yang baik buat aku kayak gitu sih. Kalau dari Farel sendiri gimana nih? Kalau aku ya, aku juga dapat dapat cukup banyak Hmm. gitu kan. Yang pertama tadi bahwa kita tuh sebenarnya dikasihi gitu. Terkadang kita itu sering lupa dan sering kayak ngerasa sendirian dan ngerasa kayak aku nggak mau membebani orang lain. Hmm. Jadi aku lebih baik terima ini semuanya sendirian Ya, ya, ya. gitu. Padahal ada orang-orang terdekat kita yang benar-benar mengasihi kita, yang benar-benar mau dengerin kita gitu kan. Hmm. Nah itu ya yuk coba kita lebih peka lagi sama orang-orang di sekitar kita Betul, gitu. betul, betul. Terus yang kedua tentang komunitas ya. Aku cukup bersyukur dengan komunitasku yang sekarang yang benar-benar dari dulu itu membangun aku. Bahkan yang dulu aku nggak pelayanan jadi bisa pelayanan di Hmm. Hmm. komunitasku yang sekarang ini. Dan ya melewati banyak fase di pelayanan tapi tetap komunitasku ini tetap ada buat aku gitu kan.
Dan sebenarnya kalau insight-insight yang lain, aku dapat bahwa tadi sebenarnya bukan komunitas ini nggak melulu soal hahaha doang dan nggak melulu soal firman Tuhan dan value kehidupan doang, Ya, ya, tapi betul betul betul. dua itu harus dimix, digabungin. Karena nggak bisa nih kita cuman firman Tuhan atau value kehidupan doang, ngerasanya kayak strict banget gitu. Apalagi kita anak muda kan, ngerasanya Hmm, kayak apa sih annoying, nih orang, bosen, iya iya ya, bosen ya, bosen ya, banget gitu betul. kan. Tapi tetap harus hahaha. Nah, hahaha juga nggak boleh hahaha doang nih. Ya kan bercanda-bercanda doang, ngomongin tentang orang doang. Iya, Tapi iya. tetap kita harus kayak eh, mungkin ngomongin orangnya tuh bukan ngomongin gibah ya, tapi lebih ke aku punya masalah nih sama orang ini. Orang ini tuh gini gini gini. Kita Struggle coba sendiri, yuk ya, ya. cari solusinya bareng-bareng. Iya, Terus iya. aku butuh nih dikasih tahu caranya ngobrol sama orang ini kayak tadi yang Mm, kamu bilang mm, kan. mm. Ngomongnya tuh harus gimana? Karena ngerasa nih mungkin kita yang deket gitu Iya. kan, kita yang tahu ini orang gimana gitu kan. Tapi kita tuh terkadang takut dan nggak tahu cara ngomongnya gimana. Nah, Hmm, itulah gunanya komunitas untuk ngasih tahu kita gitu kan. Terus yang betul. ketiga tentang di mentor. Iya. Ini buat aku bener-bener kayak menampar sih jujur karena aku punya keinginan untuk di mentor tapi aku nggak pernah jalan gitu karena aku jujur belum belum bener-bener yakin sama orang yang apa ya kayak dikasih nih kayak bukan dikasih ya tapi lebih kayak aku tuh pengen sama orang ini tapi kok aku kayak kurang yakin ya kenapa ya gitu tapi Hmm. nah itu tadi yang tadi dibilang sama Pastor Albert kan kamu harus dibawa dalam doa dan kalau misal orang ini udah dibawa dalam doa dan itu bener-bener nggak geser apa nggak goyang gitu kan Nggak visionnya ganti. itu nggak ganti gitu kan namanya oh ternyata kok ganti nama orang ini ya gitu kan Iya, ternyata iya. nggak ganti gitu kan ya udah kita juga harus berani buat ayo aku mau dimentor sama kamu nih gitu. Betul, betul. Bukan begitu, Master? Yes, betul. Oke. Nah, kita Keren, udah kalian keren. sampai jam 6 nih, Pastor. Tidak Yes. terasa. Tapi sebelum kita berpamitan, aku mau tanya dulu. Aku mau minta pesan dan kesan, bukan pesan dan kesan ya, lebih Pesan. pesan sih buat anak-anak muda zaman sekarang nih dari Master Albert. Silakan. Ya, pesanku buat teman-teman yang mungkin sore hari ini mendengarin kita ya. Kalian tuh nggak sendirian, gitu loh. Kalian tuh nggak sendirian, percaya deh. eh, Masih banyak kok orang yang sayang sama kalian. Mungkin kalian nggak ngerti aja atau belum tahu bahwa samping kiri kanan kalian tuh sayang sama kalian gitu loh. Jadi temukan komunitas di mana tempat kamu akan bertumbuh, tempat di mana kamu akan mengalami perubahan hidup, dan sekali lagi tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirianmu. Karena seringkali aku menjumpai ada satu kasus ya teman-teman ya. Aku tidak mengecilkan tentang ibadah online teman-teman. Aku sangat appreciate, aku sangat apa ya, mengapresiasi lah teman-teman yang ibadah secara online. Kalau memang nggak bisa datang secara onsite ya online, kalau terpaksa online ya online. Tapi satu hal satu kali aku tanya, kamu merasa bertumbuh nggak? Ya dia bilang aku bertumbuh. Online? Yes, online. Dia hanya ikut ibadah online. Hmm. Begitu aku tanya, gimana Kak? Ya karena dia ngomong soal bertumbuh secara spiritual, secara rohani, aku tanya, terus bertumbuhmu gimana caranya kamu ngerti kamu bertumbuh itu gimana? Jadi dia hanya bisa ngomong merasakan bahwa dia itu bertumbuh. Hmm. Jadi kita tuh akan apa namanya? Akan lebih valid kalau bukan kita yang ngomong, Hmm. tapi orang-orang sering kita yang ngomong bahwa yes, orang ini ngalamin perubahan hidup, orang ini ngalamin pertumbuhan. Di Ya, mana ya. bisa terjadi seperti itu? Hanya ketika kita berada di dalam komunitas dan Wah, tidak bisa di dalam kesendirian. ya, ya. Itu. Yang bisa menilai diri kita adalah orang Orang lain. lain. Betul. Yes. Wow, keren banget. Terima kasih buat waktunya, Thank Pastor. you, Farel Buat Hesti. sharing-sharingnya. Luar biasa ya hari ini. Kita juga mau pamit juga karena udah di jam 6 sore ya. Kita ketemu lagi di Deep Talk Session minggu depan Di hari bareng Selasa. di hari Selasa jam Jam 5 sore. jam 5 sore sampai jam 6 sore bareng Farel. Dan Hasti. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye.
Konsepnya belum. Apa?